setelah presentasi Romo Paul, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Dan pertanyaan, jika Bapak Ibu, Romo, Frater, Suster memiliki pertanyaan, silakan disampaikan dalam bentuk chat, dalam chat box. Ada chat box di sini, ada fitur chat box di Zoom ini, silakan diketik, disampaikan. Pertanyaannya mohon ditulis secara singkat, lugas, dan jelas, supaya nanti kita bisa bahas bersama. Yang ketiga adalah masih berkenaan dengan pertanyaan, jika waktu memungkinkan, kita akan membahas semua pertanyaan dalam sesi tanya-jawab. Panitia akan mengatur hal ini. Nanti mungkin ada beberapa panitia yang ikut membantu menjawab, tapi kalau bisa kita akan membahas semua pertanyaan. Baiklah, Bapak Ibu, saya kira sudah cukup jelas. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan nontonnya di sana yang akan dibawakan oleh ya udah bener mau tonton di sini. Saudari Kalse, kami persilakan dan mari kita hening sejenak untuk membangun sikap doa. Lalu kita akan mulai masuk ke dalam suasana doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Allah, apakah gerangan yang akan Engkau lakukan untuk menaklukkan kekerasan dan ketakutan hati kami? Tuhan, Engkau harus memberikan kepada kami hati baru, hati lembut, hati peka, untuk mengganti hati yang terbuat dari pewalam dan perunggu. Engkau harus memberikan kepadaku hatimu sendiri, ya Yesus. Datanglah, ya hati Yesus yang pantas dicintai. Tempatkanlah hatimu dan tanamkanlah dalam-dalam di pusat teras hatiku, dan nyalakanlah dalam hati masing-masing api cinta sekuat, sebesar, sebanyak dasar dan alasan yang bisa dikemukakan mengapa aku mencintai Engkau, ya Allahku. Ya hati kudus Yesus, bersemayamlah diam-diam tanpa terlirik mata dalam hatiku, sehingga dengan begitu aku hanya hidup dalam Dikau dan untuk Dikau, sehingga akhirnya aku diperkenankan senantiasa hidup bersamamu di surga. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Saudari Kalse, sebuah doa dari Santo de la Colombier, seorang Yesuit, Claude de la Colombier, seorang Yesuit dari Prancis, seorang pembimbing rohani. Baik, untuk memasuki acara, mari saya persilahkan Romo Paul Suparno. Monggo Romo Paul untuk unmute dan memulai presentasinya. Waktu dan tempat kami persilahkan Romo. Terima kasih, Frater Andre. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam, Romo. Saya sore ini diminta oleh panitia untuk sedikit ngomong-ngomong, kecuali kalau saya sakit ngomong. Jadi saya itu kadang-kadang sakit ngomong hingga bisa panjang gitu. Tapi Anda berdoa saja supaya tidak panjang. Lalu catatan untuk para peserta atau pendengar, kalau capek silahkan tidur. Kalau merasa tidak enak ya rileks saja. Pokoknya kita buat agak sedikit rileks. Saya share screen ya, Andre. Silakan Romo. Baik, pertama-tama saya kira judul pembedaan roh dua ini sebenarnya tidak tepat juga ya. Jadi
sebenarnya pembedaan roh itu tidak ada 1, 2, 3, 4 begitu. Karena itu akan selalu berkaitan. Tapi seringkali disebut kata 2, maksudnya ini pasti sebelumnya pernah kita membicarakan mengenai pembedaan roh. Jadi itu lebih judul yang mempermudah saja. Jadi kalau setelah ini saya akan mulai hal yang sederhana dari pembedaan roh yang lebih lanjut, yaitu yang sering kita alami dalam hidup kita, hidup saya, yaitu roh jahat yang mempengaruhi kita dengan tipu muslihat. Maka saya beri gambar topeng. Sebenarnya Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa bertanya, kenapa sih roh jahat atau kalau disebut setan atau siapapun yang kepingin jahat pada kita atau membujuk kita, kenapa menggunakan tipu muslihat atau main topeng? Pertama-tama sebagai catatan umum, catatan pembedaan roh ini biasanya diberikan kalau orang melakukan latihan rohani dan sudah memasuki minggu kedua. Dengan kata lain, orangnya sudah punya disposisi mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus. Dalam bahasa sederhana, orangnya ingin hidup baik. Jadi ini bukan untuk orang yang tidak mau hidup baik. Jadi orang yang mau hidup baik. Secara sederhana itu adalah Anda semua yang ikut serta dalam acara ini. Yaitu Anda ikut acara ini pasti kepingin hidup baik. Hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, lalu ada soal kalau Anda berpikir, kalau saya orang yang ingin hidup baik, dan saya sudah di jalan yang benar hidup baik, apakah mungkin penjahat atau roh jahat itu mengajak kita jelek dengan ngomong lugas? Pasti tidak mungkin, karena apa? Kita semua ingin baik. Maka satu-satunya supaya orang yang ingin baik ini bisa dibujuk adalah dengan tipuan. Dengan istilahnya main topeng. Sebagai contoh saja Bapak Ibu, misalnya Anda ini orang yang sudah ingin baik, ingin hidup sebagai entah umat atau suster atau bruder atau siapa yang sungguh bagus. Lalu saya datang, misalnya seorang ibu yang ingin menjadi ibu keluarga yang sangat baik dan hidupnya sudah baik. Lalu saya datang, Bu, nanti malam kita serong yuk, berjinah yuk. Pasti ibu ini tidak mau, mesti malah ngomong, Romo ini edan ya, kok mengajak saya serong? Ini kan jahat. Jadi dengan kata lain apa? Pasti orang yang mau diajak berbuat jahat tidak mau. Anda sebagai pekerja yang baik, kepala sekolah yang baik, atau mahasiswa baik, atau apa, lalu didatangi orang. Yuk, kita besok garong yuk. Kita nyopet yuk. Pasti nggak ada yang mau. Karena apa? Karena kita sudah dalam rel baik. Maka apa? Setan itu pintar. Supaya orang-orang baik ini bisa ikut berbuat jahat, yaitu dengan cara ditipu. Maka setan membuat tipuan. Oleh Ignatius dikatakan godaan menggoda lewat tipuan, lewat topeng. Kadang-kadang dengan alasan semu, dengan pandangan yang sesat, yang tidak rasional atau yang berat sebelah. Supaya apa? Supaya orang yang baik ini mau tertipu, mau akhirnya berbuat jahat. Dalam banyak kasus misalnya,
seorang cewek yang akhirnya mengalami ditipu oleh seorang jejaka karena bertemu di kereta api waktu itu dari Jakarta ke Jogja, naik kereta api bersama, belum kenal, tapi duduknya kebetulan bersama. Cewek ini nggak tahu bahwa cowok ini penjahat. Taunya dia baik sekali, dia sangat santun, pakaiannya bagus, cerita baik-baik, bahkan dia cerita, saya ini mahasiswa kedokteran. Nah, kebetulan bahwa cewek ini kepingin sekali punya suami nantinya seorang dokter. Maka apa? Maka tertarik. Dan akhirnya cerita semua yang baik dan seterusnya. Sampai akhirnya apa? Akhirnya cewek ini kepelut. Bahkan waktu sampai di Jogja, dia mengajak si cowok ini mampir ke tempat saya, Kak. Padahal cowoknya katanya, aku mau terus ke Solo. Enggak, mampir dulu. Akhirnya apa? Kisah singkatnya diampirkan dan apa yang terjadi ternyata ini pencuri. Maka setelah ada di rumah cewek ini sedang mandi, semua barang habis dibawa pencuri ini dan seterusnya. Jadi itu salah satu alasan kenapa penjahat atau roh jahat, setan menggoda kita lewat main topeng. Pura-pura baik dan pelan-pelan akhirnya menjatuhkan kita. Maka Ignatius menasihati supaya kita itu selalu mau refleksi, melihat kembali proses kalau kita ini berpikir, kalau kita itu melakukan sesuatu. Lihatlah awalnya bagaimana, tengahnya bagaimana, dan akhirnya bagaimana. Terutama ini untuk Anda semua yang sering membuat proyek. Pada awal seringkali memang wah bagus sekali mau menyelamatkan orang-orang yang sakit COVID dan macam-macam. Tapi bisa pada tengah jalan karena bantuannya banyak lalu mulai tergiur dengan dana yang ada dan seterusnya. Akhirnya apa? Bisa tujuannya bukan untuk menyelamatkan dan akhirnya untuk mencari kepentingan diri sendiri dan seterusnya. Jadi penting saya kira justru karena roh jahat itu menggoda kita lewat tipuan, maka kita juga harus peka melihat seluruh proses. Supaya apa? Supaya kita mengetahui bagaimana proses penipuan itu dan lalu kita tidak tertipu atau minimal lain kali tidak tertipu. Satu hal yang menarik dari sini adalah juga Ignatius mengajari kita supaya kita itu memang sering dan mau belajar dari pengalaman pernah jatuh, pernah berdosa. Karena dari pengalaman itu kita bisa merefleksikan dulu awalnya gimana sih, lalu prosesnya dalam perjalanan gimana, lalu kok akhirnya saya jatuh dalam dosa gimana. Jadi belajar proses supaya apa? Supaya lain kali hati kita peka terhadap godaan itu. Contoh sederhana dari pengalaman saya sendiri sebagai seorang imam. Waktu saya dulu imam muda, baru tabisan, jadi semangat sekali. Semangat untuk apa? Semangat untuk melakukan karya perutusan di paroki. Maka apa? Saya mati-matian diundang untuk misa di sana, misa di sini, pelayanan ini dan situ, lalu untuk juga menolong secara sosial orang yang miskin dan seterusnya, semangat sekali. Bahkan akhirnya di dalam pikiran saya, hati saya sampai timbul pikiran, memang ini panggilan Tuhan, saya harus melakukan ini setengah mati. Dan apa yang terjadi memang setengah mati, akhirnya mati-matian melakukan pelayanan itu, dan akhirnya apa? Akhirnya capek, tidak banyak istirahat, dan akhirnya pelayanan yang lain
menjadi terganggu. Bangunnya siang, akhirnya umat yang mau misa di paroki sudah menanti, saya belum bangun, dan seterusnya. Akhirnya akibatnya apa? Akibatnya ada kekacauan. Jadi awalnya begitu bagus, tapi ternyata akhirnya saya malah jatuh karena tidak seimbang. Contoh yang lain yang mungkin Bapak Ibu tertarik. Pernah suatu hari ada seorang prodiakon yang sangat bersemangat menolong anggota wilayahnya yang menderita. Suatu hari ada keluarga di mana keluarga muda, suaminya kecelakaan dan meninggal. Maka ibu muda ini begitu sangat sedih. Berhari-hari sedih karena suami yang dicintai dipanggil Tuhan. Nah, sebagai seorang prodiakon maka dia terdorong untuk menemani. Karena dia dipanggil sebagai prodiakon untuk menyertai anggota yang sedang sedih. Awalnya baik, justru dia kalau datang mengunjungi selalu dengan istrinya. Tapi apa yang terjadi lambat laun istrinya diminta tidak usah ikut, kan di rumah ada pekerjaan. Jadi supaya pekerjaan rumah tidak kacau, maka dia akhirnya datang mengunjungi sendiri. Awalnya mengunjunginya tidak sering, tapi lama-lama senang, maka lalu mengunjunginya makin sering. Dan akhirnya setiap sore dia datang, dan seterusnya. Singkat kata, dalam kasus itu memang akhirnya ada skandal. Jadi awalnya begitu bagus mulus, tapi pelan-pelan diseret di dalam situasi yang membuat dia jatuh. Ignatius juga mengatakan di dalam latihan rohani secara sederhana, kadang-kadang roh jahat itu memang menggoda kita dengan cara menyemangatkan. Orang yang ceroboh dibuat makin ceroboh. Orang yang suci dibuat makin suci, tetapi di luar batas, sehingga akhirnya apa? Tidak tahan dan akhirnya frustrasi. Itu sering terjadi. Maka sekali lagi Ignatius menasihati supaya juga dalam hal rohani pun orang tetap refleksi, menjadi kritis. Apakah seluruh proses ini proses yang dari roh baik atau proses dari roh jahat. Nah, kita ambil contoh sederhana yang juga dialami oleh Yesus. Supaya kita lihat di kitab suci ternyata kisah-kisah seperti itu juga ada. Apa yang menarik kalau kita melihat kisah bagaimana Yesus digoda dari Lukas 4. Kita tahu semua bahwa Yesus waktu berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun itu juga mengalami digoda oleh setan. Godaannya kita hafal dari kitab suci. Yesus diminta untuk membuat roti dari batu. Lalu Yesus juga akan diminta menjatuhkan dirinya dari bumbungan kenisa. Sehingga kalau jatuh, lalu para malaikat membantu dia sehingga dia tidak apa-apa, lalu dia bisa hebat. Lalu bahkan dia oleh setan mau diberi seluruh dunia, kekuasaan di seluruh dunia. Kalau dia menyembah setan. Itu isi dari godaannya. Tapi caranya dia menggoda adalah kita lihat bahwa setan ini mengikuti situasi Yesus. Yesus sedang lapar, memang membutuhkan makan. Maka dia digodanya justru, dan dia tahu Yesus adalah putra Allah yang bisa membuat roti dari batu. Jadi yang dipakai adalah situasinya itu. Dan dengan situasi itu maka orang akan mudah ikut. Jadi bukan hal yang lain, tapi apa yang sudah dialami lewat situasi. Kamu lapar, kamu kan pasti butuh makan. Iya betul. Jadi caranya itu masuk lewat situasi yang dihadapi Yesus. Dalam konteks kita, lewat situasi yang kita hadapi.
Dan belajar dari Yesus yang menarik saya kira adalah akhirnya Yesus tahu bahwa itu memang godaan dengan segala rasionalitasnya yang tidak benar. Dan yang boleh kita pelajari dari godaan Yesus adalah bahwa setelah Yesus menjadi sadar, maka dia dengan tegas mengatakan, setan pergilah dari saya. Karena saya hanya harus menghormati kehendak Allah Bapa sendiri. Model yang lain yang kita juga boleh belajar, yaitu nenek moyang kita, Adam dan Eva, yang juga mengalami digoda. Apa yang menarik dari godaan ini? Yaitu bahwa setan itu menggoda secara tidak menjelaskan semuanya secara terang. Dengan kata lain, dia mengatakan sesuatu yang memang ada benarnya tetapi tidak utuh. Dan karena tidak utuh, maka apa? Orang mudah ikut. Karena kalau dia mengatakan secara utuh semuanya secara benar, maka orang tidak tertarik. Jadi dia menggunakan cara sepotong-sepotong. Misalnya apa? Dia mengatakan begini, setan. Tuhan mengatakan toh bahwa kamu tidak boleh makan semua buah yang ada di sini. Dia tahu Tuhan tidak mengatakan itu. Tuhan mengatakan semua buah boleh dimakan kecuali satu. Tapi dia bertanya, Tuhan kan mengatakan kamu tidak boleh makan semuanya ini toh? Nah, dengan itu pasti orang akan menanggapi karena enggak gitu kok. Nah, jadi Eva lalu menanggapi, mulai tertarik. Nah, menanggapi dalam bahasa rohani adalah mulai bicara dengan penggoda. Nah, secara sederhana Bapak Ibu, dari pengalaman banyak orang, termasuk juga saya, kalau kita ini mulai tertarik dengan bujukan setannya pada awal, dan kita mulai mau terlibat di situ, biasanya kita kalah. Karena apa? Karena setan itu ahli. Setan ini profesional. Gelarnya profesor. Profesor Dr. Lucifer. Tiap hari latihannya adalah menggoda. Jadi sudah keahliannya profesional. Sedangkan kita manusia ini belum profesional untuk menanggapi godaan. Maka sebenarnya sarannya sederhana. Kalau kita tahu ini godaan, dengan cepat jangan diikuti. Tegas saja. Karena apa? Karena kalau ikut kita mudah jatuh. Karena penggoda kita itu sudah profesional. Itu yang salah satu hal yang bisa kita lihat dari modelnya menggoda. Maka penting kadang-kadang kita lihat kalau ada pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang membuat kita gamang dan seterusnya, kita perlu bertanya ini sebenarnya dari mana, supaya kita tidak jatuh. Nah, ada beberapa hal juga yang kiranya penting kita lihat untuk sedikit melihat bahwa dalam hidup sehari-hari godaan itu ternyata wujudnya bisa sangat sederhana. Karena itu yang memang biasa kita alami setiap hari. Misalnya, godaan sering berwujud kesedihan yang terus-menerus. Kita sebagai manusia boleh sedih, Bapak Ibu. Apalagi kalau saudara kita, orang dekat kita dipanggil Tuhan atau mengalami kecelakaan, kita boleh sedih. Kita boleh menangis karena sedih. Tetapi kalau sampai kita sedihnya terus-menerus, bahkan barangkali seringkali juga tidak jelas sebabnya apa, dan membuat kita tidak mau maju,
Jadi hanya lemes terus gitu, sedih. Kenapa sedih? Ya nggak tahu, tapi pokoknya hidup kok seperti ini dan sebagainya. Nah, kalau sampai membuat saya tidak mau maju, kita boleh yakin itu pasti dari godaan. Karena ciri roh baik membuat kita maju dalam hidup, dalam Tuhan. Tapi kita lemes gitu. Bisa wujudnya adalah keraguan-raguan yang terus-menerus. Anda boleh ragu-ragu dalam hidup ini, itu biasa. Bahkan kalau Anda misalnya saja pergi dalam perjalanan, taunya jalannya lurus satu. Ternyata dalam perjalanan jalannya bercabang. Dan kita bisa memang ragu-ragu. Kanan atau ke kiri ya, karena kita belum lewat semuanya. Tetapi kalau kita ragu-ragunya terus, jadi berarti apa? Kita diem saja, maka mobil di belakang akan marah. Ini ngapain sih orang ini? Kok nggak jalan-jalan? Karena kita selalu ke kiri itu kanan ya. Kalau ke kiri jangan-jangan salah, ke kanan jangan-jangan salah. Jadi ragu-ragu terus. Akibatnya apa? Kita tidak mau maju. Nah, kalau hal itu terjadi, kita boleh yakin ini pasti godaan. Secara sederhana sebenarnya kalau ada dua jalan yang nggak jelas, ya ambil salah satu. Kalau ternyata keliru ya kembali lagi, lalu berebut kan diam terus saja. Poin yang lain yang juga sering boleh kita lihat adalah bahwa godaan bisa berwujud dalam rupa hambatan yang diperbesar sehingga saya takut untuk melewati, dibesar-besarkan. Tidak mungkin saya jalani. Tidak mungkin saya meneruskan hidup saya, Romo. Kenapa? Terlalu berat, tidak mungkin. Pasangan saya sudah nggak ada, saya sendirian, tidak mungkin. Nah, kalau sudah tidak mungkin, ya nggak mungkin betul. Padahal Roh Tuhan justru memberikan harapan. Memang berat, tetapi masih ada kemungkinan kamu untuk bisa maju. Wujud lain Anda bisa lihat misalnya juga kekacauan, ketidakadamaian, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk alasan palsu, rasionalitas. Rasionalitas itu pernah saya ngalami waktu di paroki. Ada orang yang hebat. Dia mengatakan pada saya dan orang-orang lain, pokoknya saya tidak akan membaptiskan anak saya, Romo. Loh, kenapa? Saya mau memberi kebebasan, Romo, pada anak saya. Sekarang kan zaman demokrasi, zaman bebas. Biarlah anak menentukan sendiri pilihannya, mau jadi Katolik atau tidak. Saya tidak akan memaksa dia menjadi Katolik. Bapak Ibu, kalau kita lihat, sepertinya alasannya betul. Memberi kebebasan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya alasannya palsu. Hanya karena dia apa? Dia tidak mencintai bayinya secara sungguh. Karena tidak ada di dunia ini, bayi itu dibiarkan memilih sendiri, nggak ada. Biar dia cari susu sendiri, cari minum, tidak ada. Bayi hanya akan menjadi orang kalau diberi sesuatu oleh orang tuanya. Diberi cinta, diberi makan, diberi minuman, termasuk juga iman yang diyakini baik oleh orang tuanya. Jadi omong kosong kalau mengatakan demi kebebasan anakku biar nanti memilih. Tidak bisa. Orang tua punya kewajiban menolong anak-anaknya. Bahwa anaknya nanti kalau sudah dewasa memilih lain, ini soal lain. Tapi anak kecil, bayi tidak bisa membuat pilihan. Orang tua yang harus memilihkan, dan seterusnya. Teman saya pernah men-sharingkan salah satu bentuk juga godaan adalah ketakutan yang sangat besar. Teman saya ini dulu seorang hakim yang kalau menjadi ketua
itu memimpin sidang itu dianggap baik gitu. Jadi betul-betul adil. Gitu. Tapi dia pernah suatu hari menolak menjadi ketua. Karena apa? Karena kasus yang diajukan adalah kasus yang sangat besar. Zaman dulu yaitu kasus adanya penyelewengan dari anak pejabat. Dan waktu dia mau mengambil tugas itu sudah banyak telepon-telepon yang mengatakan awas kalau sampai anakku masuk bui kamu selesai. Dan itu membuat dia takut dan dia mengatakan Romo itu ketakutan saya yang besar karena saya menolak tugas itu karena ketakutan yang besar dan seterusnya. Itu beberapa hal yang kita juga bisa lihat di dalam hidup kita. Nah, dalam hidup sehari-hari ternyata seringkali juga ada hal-hal yang sepertinya biasa, bahkan positif, tapi untuk beberapa orang ini bisa menjadi juga godaan. Karena apa? Juga menjatuhkan orang untuk akhirnya tidak hidup secara optimal, secara baik. Misalnya, ada orang yang suka mengatakan, semua orang melakukan itu, mengapa aku tidak? Kata-kata ini bagus untuk sesuatu yang baik. Misalnya, semua orang berlaku jujur, mengapa aku tidak? Maka aku harus jujur. Tapi sering ini dipakai untuk hal jelek. Semua orang korupsi. Kenapa aku tidak korupsi? Lalu dia akhirnya ikut-ikutan korupsi. Jadi apa yang dilakukan umum jelek, lalu hanya seakan-akan sebagai alasan untuk ikut berbuat jelek. Seringkali kita juga mendengar nasihat misalnya hidup hanya sekali, maka harus dinikmati. Dan ini sering dipakai dalam hal yang jelek. Hidup hanya sekali, maka kita harus menikmati dalam arti melampiaskan nafsu kita sebanyak-banyaknya. Padahal seharusnya karena hidup itu hanya sekali, maka harus sungguh dipertanggungjawabkan. Kalau hidup itu 2 kali, maka yang pertama untuk percobaan tidak apa-apa. Yang kedua nanti kita kembali baik. Tapi hidup hanya sekali, maka harusnya justru untuk mengembangkan hidup secara bagus. Beberapa orang itu seringkali tergoda dengan perkataan teman yang seringkali seperti mengejek atau menyindir misalnya. Ngapain sok suci, mbok biasa aja sih. Pernah seorang suster habis retret, itu dia menjadi sering ke kapel, sering berdoa sendiri. Dulu tidak. Dan dia dalam retret itu sebenarnya menyadari bahwa dia sudah lama kurang dekat dengan Tuhan secara pribadi. Maka dia membuat waktu tersendiri untuk berjumpa Tuhan. Maka sering dia kelihatan duduk di kapel sendirian. Tapi karena biasanya tidak pernah, lalu beberapa orang yang lihat lalu ngomong, ngapain duduk-duduk? Kamu kan jarang toh, biasa tidak di situ toh. Mau sok suci po gitu. Nah, ternyata sapaan ini untuk beberapa orang seringkali melemahkan. Akhirnya apa? Hari berikutnya sudah nggak nampak lagi. Padahal kalau dia berani, dia bisa mengatakan, aku bukan sok suci, aku belum suci, aku kepingin suci, maka aku di kapel ini. Tapi godaan itu sering menyentuh lewat keadaan orang di sana sini. Kadang-kadang kita malah menasihati orang begini, kadang-kadang. Itu nggak apa-apa, lakukan aja. Kalau ini untuk hal baik nggak apa-apa, tapi kadang-kadang ini untuk hal jelek. Nggak apa-apa, sekali-sekali dosa nggak apa-apa gitu. Pernah ada penasihat rohani didatangi oleh anak buah rohaninya. Anak buah rohaninya mengatakan begini, Romo, saya ini kok kalau berdoa itu sering melamun gitu loh. Gimana Romo? Lalu Romo ini dengan enak mengatakan,
Oh ya enggak apa-apa, dituruti saja sebentar, nanti kan lalu dikembalikan. Apa yang terjadi? Ternyata dia menuruti sebentar, bukan sebentar. Waktu 1 jam itu untuk melamun semua. Jadi tidak pernah maju. Karena apa? Nasihat ini untuk orang tertentu cocok, tapi untuk orang tertentu ternyata bisa menjadi bentuk godaan orang untuk tidak maju. Itu beberapa hal yang menarik. Nah, kita kembali ke latihan rohani, catatan yang mungkin untuk Bapak Ibu penting. Secara umum dalam latihan rohani dikatakan bahwa Tuhan dan roh baik itu kalau mempengaruhi kita memberikan sukacita sejati, menyingkirkan kekacauan dan kesedihan. Dengan kata lain, karena Bapak Ibu berjalan dalam Tuhan, maka Tuhan dan roh baik mempengaruhi Anda selalu memberikan kedamaian, memberikan kemajuan, semangat untuk semakin maju. Sedangkan roh jahat justru sebaliknya akan membuat hati kita gundah, hati kita tidak tenang, dan seterusnya. Itu secara umum deteksi yang sederhana. Lalu di dalam latihan rohani juga ada catatan menarik mengenai hiburan rohani. Dalam nomor 330 dan 331. Di sana oleh Ignatius dibedakan 2 hal. Yang pertama adalah hiburan rohani tanpa sebab. Dia mengatakan secara sederhana, kalau kita mengalami hiburan rohani tanpa sebab, jadi Anda tidak sedang berdoa, tidak sedang memohon, tidak sedang mengusahakan macam-macam, Anda betul suatu hari merasa sungguh-sungguh dicerahkan. Anda boleh percaya bahwa itu selalu dari Tuhan. Karena yang bisa membuat sesuatu dari tidak ada itu hanya Tuhan. Setan tidak bisa. Setan itu membuat dari sesuatu yang sudah ada. Tetapi Ignatius memberi catatan, meskipun itu dari Tuhan, maka kamu boleh bersyukur. Tetapi setelah hiburan rohani itu perlu hati-hati. Karena apa? Setan sering masuk. Untuk apa? Untuk menjerumuskan Anda yang tadinya dihibur oleh Tuhan, lalu diarahkan ke lain. Misalnya, saya begitu semangat suatu hari, betul-betul merasa Tuhan menggerakkan saya. Lalu roh jahat masuk. Untuk apa? Ya betul, itu dari Tuhan. Kamu memang dicintai. Lalu disemangatkan luar biasa sampai akhirnya kesombongan tinggi. Bahkan bisa jadi setelah itu lalu saya keluar ke tempat tetangga, aku mendapat hiburan rohani loh. Tuhan mencintai aku loh. Aku begini-begini, malah cerita macam-macam. Waktu tetangga mengatakan, nipu. Oh, kamu enggak percaya ya? Berarti kamu setan dong, enggak percaya bahwa saya dekat dengan Tuhan. Orang dekat dengan Tuhan kok menyetankan orang lain. Jadi di situ lalu akhirnya setan yang mempengaruhi. Maka penting rendah hati mensyukuri itu. Jadi tetap hati-hati. Yang kedua, itu yang sering kita alami adalah kita mendapatkan hiburan rohani karena sesuatu. Entah karena kita berdoa khusyuk, kita melakukan kebajikan, dan seterusnya. Itu biasa. Kita mendapatkan hiburan dari Tuhan. Nah, dalam hal itu kita juga boleh hati-hati karena apa? Roh jahat juga bisa membuat Anda sepertinya terhibur, tapi hiburannya semu. Maka harus hati-hati. Ini dari mana? Itu bisa dilihat nanti dari hasil. Setelah mengalami hiburan, Anda semakin semangat berbuat baik, menolong orang lain, atau sebaliknya. Itu boleh Anda lihat pada latihan rohani 330. Nah, saya mau memberi catatan sederhana usaha kita kalau kita ingin memang semakin terampil membedakan roh. Karena pembedaan roh tidak bisa hanya dipelajari, tapi ini adalah hidup, maka harus terus dilatih. Yang pertama adalah melatih peka pada suara hati kita. Hiduplah berdasarkan suara hati. Terus. Lalu juga tekun melakukan latihan rohani. Apa yang akan Anda buat? Dengan doa,
menerima sakramen, laktapa, mendekatkan diri pada Tuhan, dan seterusnya. Ini terus dilatih. Saya sudah umur 71 tahun, berjuang juga terus sampai hari ini. Bahkan makin tua kadang-kadang juga godaan tetap ada. Maka harus terus bertekun untuk latihan rohani sampai mati. Yang ketiga, kita sadar bahwa Tuhan juga menunjukkan dirinya kehendaknya lewat kitab suci. Maka penting sebagai orang Kristiani, sebagai orang Ignatian, yaitu mendalami, merefleksikan, mendoakan kitab suci. Semakin tahu kehendak Tuhan. Hal yang juga penting adalah melakukan kehendak Tuhan. Kalau saya merefleksikan dari kitab suci, Tuhan menginginkan begini untuk hidup saya, maka saya mencoba melakukan. Dan lewat melakukan tindakan terus baik yang disadarkan oleh Tuhan, maka saya akan semakin peka terhadap gerak Tuhan dan semakin peka terhadap godaan juga. Dan yang tidak kalah penting dari pengalaman hidup saya, kita perlu berani sharing dengan teman yang peka pada gerak Allah. Maka sharing pengalaman rohani itu menjadi penting untuk saling meneguhkan. Oh ternyata begini toh, oh saya kok begini, kamu bagaimana, dan seterusnya. Di sana kita bisa saling mendoakan sehingga kita semakin peka. Dan di situ ada catatan terakhir, kalau Bapak Ibu ingin refleksi selanjutnya, saya kira bisa kita lakukan, yaitu misalnya pertanyaan pertama, godaan menyamar apa sih yang sering saya alami dalam hidup saya? Dan seterusnya. Pertanyaan itu nanti bisa disebar, diberikan pada Anda semua. Saya kira saya catatan awal ini dulu, nanti kita kembangkan dalam tanya jawab. Sekian, Frater Andri. Baik. Terima kasih Romo Paul atas materinya yang sangat kaya, sangat konkret, sangat applicable dalam hidup sehari-hari. Kalau saya mendengarkan Romo Paul itu, saya jadi semacam punya refleksi terhadap apa-apa saja yang pernah saya lakukan, apa-apa saja yang pernah saya perbuat, apa-apa saja yang pernah saya pikirkan. Gitu. Memang pembedaan roh yang diberikan oleh Ignatius itu sangat konkret dalam hidup sehari-hari. Sebagai catatan, saya mencatat banyak sekali hal-hal yang penting yang disampaikan oleh Romo Paul. Saya berikan beberapa. Yang pertama adalah, marilah kita melihat awal, tengah, dan akhir. 3 kata kunci itu penting. Awalnya bagaimana, tengahnya dalam proses bagaimana, akhirnya bagaimana. Lalu saya jadi teringat begini, dulu pernah dalam suatu retret bersama dengan Romo Leo Agung Sardi, saya pernah dinasihati begini, Andre, hati-hati dengan buntut ular. Nah, hati-hati artinya di situ hati-hati, akhir dari intensimu bagaimana, begitu. Lalu yang lain yang penting adalah bagaimana proses dalam pembedaan roh itu. Bagaimana kita berkembang di situ, bagaimana kita maju. Yang pertama adalah kita perlu belajar dari pengalaman jatuh. Yang kedua, kita perlu menjadi kritis dalam hal rohani, juga dalam cara berpikir. Yang keempat, belajar dari Yesus yang juga pernah digoda. Dan yang kelima adalah melatih kepekaan terhadap gerak-gerak roh. Romo Paul juga tadi memberikan kunci untuk maju dalam pembedaan roh. Yang pertama adalah tekun dan terus-menerus berlatih rohani. Bagi saya latihan rohani itu seperti pisau, harus terus diasah setiap hari, setiap waktu, setiap ada kesempatan, supaya kalau kita bertemu dengan dilema-dilema atau semacam pertanyaan-pertanyaan rohani, kita semakin terampil dan mahir dalam membedakan ini dari roh jahat atau itu dari roh baik. Gitu. Lalu kita perlu juga melatih suara hati. Kita perlu peka. Dan
mengenali kehendak Tuhan lewat kitab suci. Tentu saja kitab suci adalah sumber wahyu utama dalam cara beriman kita. Dan yang terakhir adalah kita perlu sharing, kita perlu berbagi rasa, kita perlu wawancara, wawan hati, kita perlu ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang kita rasa tahu atau orang-orang yang kita rasa lebih mahir dalam hal pembedaan roh. Baik, Bapak Ibu, kira-kira itu catatan yang tentu saya yakin bahwa Bapak Ibu, Suster, Romo, Frater mencatat hal-hal yang lebih banyak dari yang saya sampaikan tadi. Mari kita sekarang masuk ke dalam sesi pertanyaan. Oke, dari chat, Romo Paul, kita akan mengembangkan pertanyaan dari chat. Ada dari Pak Stefanus Sigit. Saya mau bertanya, jika saat ini saya dalam melakukan sesuatu kerjaan lalu sering timbul keraguan, ketakutan melakukan aksi, rasa tidak percaya diri sehingga semuanya membuat tidak maju, apakah ini juga ada kaitannya dengan roh jahat? Bagaimana Romo? Apakah mau langsung ditanggapi atau kita ada beberapa pertanyaan dulu? Boleh beberapa dulu ya. Oke. Berhubung dengan pertanyaan yang sebelumnya dari Pak Stefanus Sigit tadi, beberapa ciri roh jahat, sedih, terus berpikir, ada hambatan besar, dan sebagainya, mirip dengan masalah psikologi, misalnya depresi atau anxiety. Apakah perbedaannya? Apakah perbedaan dengan masalah psikologi? Lalu ada pertanyaan dari Bu Hilaria Mukti, ciri-ciri roh jahat dari penjelasan Romo Paul seperti ciri-ciri depresi. Apakah ada kaitannya antara kesehatan mental, khususnya depresi dengan godaan setan? Bila seseorang mengalami depresi dan mengalami kekeringan rohani, pertolongan pertama apa yang perlu dilakukan agar mampu mengambil langkah pertama untuk mendekatkan diri pada Tuhan? Saya rasa 3 dulu, Romo. Mungkin kita bisa mengembangkan pertanyaan itu dari sini. Terima kasih. Jadi yang pertama mengenai kalau orang pernah gagal atau sering gagal dalam melakukan sesuatu, pasti secara psikologis membuat orang sering tidak percaya diri. Kalau saya, contoh sederhana yang paling sederhana adalah kalau saya pernah jatuh dari sepeda, lalu kedua jatuh lagi di tempat yang sama, itu kalau tidak hati-hati membuat saya tidak berani untuk lewat jalan itu lagi. Jadi hati kita menjadi kecil. Nah, ketidakpercayaan diri ini kalau tidak hati-hati diteruskan, diamini, maka orang tidak akan maju, tidak mau menyeberang maju. Nah, pasti yang disebut sisi rohani dengan sisi psikologis itu tidak terlepas. Karena apa? Ini semua adalah pengalaman hidup saya. Secara konkret dalam hidup saya macam-macam ini bercampur, enggak bisa. Oh, ini hanya sisi psikologi, ini hanya sisi rohani, ini hanya sisi fisik, enggak. Manusia adalah satu kesatuan. Maka persoalan di salah satu sisi pasti mempengaruhi sisi yang lain. Apalagi bidang psikologi, bidang hati itu akan sangat erat dengan bidang rohani. Erat dalam arti apa? Dalam arti bisa berkaitan. Psikologinya kurang bagus bisa mempengaruhi rohaninya. Sebaliknya rohani yang kurang baik juga bisa mempengaruhi psikologi bahkan fisiknya. Orang yang gampangnya mulai tidak punya harapan hidup dengan mudah jatuh sakit. Bahkan akhirnya sakit betul dan mati. Jadi bukan hanya sederhana. Jadi saya kira kesadaran kita penting bahwa hidup ini dalam diri saya ini satu kesatuan. Jangan pernah semua seakan-akan dipisahkan. Ini kan hanya soal hutang, hanya uang, enggak. Karena ini mempengaruhi juga akhirnya hati saya. Akhirnya mempengaruhi juga relasi saya, hidup sosial dengan orang lain dan seterusnya. Kadang-kadang kita mengkotak-kotakkan. Nah,
dalam latihan Ignatius saya kira yang menarik adalah mencoba melihat hidup ini secara menyeluruh. Karena Tuhan menciptakan saya ini secara keseluruhan ini. Memang secara ilmu bisa sedikit dirinci dalam konteks penjelasan. Tapi tetap saling berkait. Tidak mungkin tidak. Maka kalau orang melihat misalnya kelemahan kedosaan sering dilihat suruh kedosaan fisik misalnya. Lalu kedosaan secara psikis, lalu kedosaan secara rohani, dan seterusnya. Jadi itu lebih untuk mempertajam. Tetapi ingat bahwa ini semua menjadi satu kesatuan. Orang yang penuh harapan dalam Tuhan, biasanya akan mempengaruhi juga dia punya kreasi untuk menemukan ini, menemukan itu. Dan kalau ada hambatan gini, dia tidak langsung, aduh enggak, saya didampingi Tuhan, maka saya mulai mikir ada jalan ini, jalan itu, kreativitas dan seterusnya. Dan karena kreativitas maka juga otaknya mulai juga lebih muncer dalam tanda petik dan seterusnya. Jadi saya kira itu penting. Apakah ciri-ciri tadi kok seperti ciri depresi dalam godaan dan sebagainya? Memang. Tapi ada unsur pembedanya begini. Kalau saya hanya lihatnya dari depresi betul, dan saya lepaskan dari relasi saya dengan Tuhan, maka itu bisa semakin berat. Orang yang sering jatuh ada depresi, tapi kalau saya punya keyakinan saya yang depresi ini dicintai Tuhan, maka saya bisa pelan-pelan justru menghadapi depresi itu, memecahkannya dan seterusnya. Pengalaman Ignatius saya kira sangat menarik, yaitu di mana waktu dia kakinya terpotong itu 3 bulan lebih dia depresi berat. Kalau di situ tidak ada pengalaman Tuhan masuk, habis riwayat Ignatius. Tapi orang yang sedang dalam depresi, lalu murung, lalu tidak pede lagi dan macam-macam, ternyata Tuhan campur di situ dan dia akhirnya menemukan hidup baru dan hasilnya hidup luar biasa. Juga dengan segala kelemahannya dan seterusnya. Jadi kalau saya melihat hidup saya selalu dalam kaitan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya juga kalau Bapak Ibu mendampingi anak-anak di keluarga, jangan pernah hanya melihat, oh ini hanya depresi, oh ini hanya soal uang, oh ini enggak. Itu satu kesatuan. Supaya apa? Anda bisa mendekati dari berbagai sudut, tidak hanya satu sisi saja. Itu catatan umum saya mengenai beberapa soal tadi. Terima kasih Romo Paul atas jawabannya yang kiranya bisa mencerahkan dari para penanya. Lalu ada pertanyaan lagi Romo, beberapa pertanyaan lagi yang menarik ini. Dari Bu Dorencia Putri Cuinata, semoga saya benar menyebutnya begitu. Romo Paul, apakah roh jahat yang Romo Paul sharingkan tadi bisa menjadi roh baik? Nah, bisa menjadi roh baik jika kita terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan bagaimana tanggapan kita jika orang lingkungan kita menjadi roh jahat dalam kehidupan kita? Lalu ada beberapa pertanyaan yang mirip juga ini. Romo, roh jahat sering memakai orang-orang dekat saudara kita atau teman kita untuk menjerumuskan kita. Ketika kita sadar bahwa orang tersebut dipakai roh jahat, bagaimana cara menegurnya agar kita tidak kehilangan relasi dengan teman kita tersebut atau saudara kita tersebut? Atau kita bisa tegur secara frontal dengan mempertaruhkan relasi kita. Pastinya kita juga harus menyelamatkan teman kita, kan Romo? Lalu ini sedikit tadi menyambung dengan ini, apakah bisa disamakan kemampuan membedakan roh dengan kemampuan self-management atau pengolahan emosi? Lalu bagaimana dengan sikap kompromistis kadang-kadang kita hadapi dalam hidup sehari-hari? Apa batasan yang harus kita ketahui, Romo? Itu dulu, Romo, beberapa pertanyaan yang menarik. Terima kasih, Dr. Andre. Yang pertama, apakah roh jahat dapat menjadi roh baik? Tidak bisa.
Yang bisa adalah orang yang sedang jahat, orang yang dipengaruhi roh jahat bisa berubah menjadi orang baik. Karena apa? Karena pengaruhnya yang kuat lalu roh baik dan Tuhan. Orang yang bertobat itu kan dulunya jahat lalu menjadi baik. Jadi roh jahatnya sendiri tidak mungkin. Roh jahat itu gampangnya lah setan lah. Itu tidak bisa jadi baik. Kalau jadi baik kan nggak ada setan lagi. Semua di surga jadi malaikat. Karena mereka ini nggak mau bersama Tuhan. Jadi memang nggak mau. Jadi tidak bisa jadi baik. Karena Pak Tuhan menawarkan belas kasih, mereka tidak mau. Enggak, aku nggak mau dengan kamu. Maka ada kejahatan. Jadi kejahatan tidak mungkin jadi baik. Yang bisa adalah orang yang tadinya jahat, karena dalam hidupnya dipengaruhi roh jahat, tapi juga pengaruhnya tidak selalu dari roh jahat loh orang berbuat jahat. Orang berbuat jahat juga bisa karena apa? Karena egonya sendiri, karena keinginannya sendiri. Jadi orangnya sendiri. Jadi tidak selalu dari gampangnya pengaruh setan. Karena apa? Karena saya juga tidak mau dengan Tuhan misalnya. Jadi tapi orang ini pelan-pelan bisa dibantu akhirnya bertobat dan sadar, bahkan akhirnya menjadi sangat kuat. Contoh paling menarik adalah kalau Anda baca di kitab suci, misalnya saja pelacur yang bertobat. Pelacur itu dalam tanda petik kan melacurkan terus, itu kan dianggap orang yang tidak baik, orang yang kerasukan roh. Tapi dia akhirnya bertobat, bertemu dengan Yesus dan hidupnya sangat baik, bahkan menjadi santa, dikuduskan. Jadi justru penting untuk kita semua sadar, kalau saya sebagai orang ternyata pernah jatuh dalam dosa, bahkan dosa sangat besar, saya bisa bertobat, bisa diampuni oleh Tuhan, dan saya bisa menjadi orang baik. Dan akhirnya mungkin waktu mati sudah sangat baik, masuk surga bisa. Jadi itu justru penting kita sadar Tuhan kita, Tuhan yang Maha Pengampun, yang bisa mengampuni kita. Ini penting dalam konteks orang. Tapi setannya sendiri tetap setan. Tetap akan menipu kita, membuat kita lebih jelek dan seterusnya. Oke. Nah, kita seringkali mengalami memang orang-orang dekat kita itu digunakan sebagai alat roh jahat untuk mempengaruhi kita. Contoh, saya sebenarnya tidak ingin korupsi, tapi temanku itu sudah korupsi besar-besaran. Lalu dia, ya karena teman dekat, deketi saya, Romo, masa gerejanya nggak mau dibangun, Romo? Kan itu harusnya dimegahkan gini-gini, Romo. Bisa, karena kedekatan itu saya nggak melihat uang dia dari mana dan seterusnya. Akhirnya saya, oh ya, menerima. Ternyata saya ikut-ikutan. Setelah dia kena kasus, wah gereja saya juga kena kasus. Romonya ya kena, karena Romonya tidak peka. Seneng loh temennya datang mau memberi bantuan 2 triliun atau 4 triliun gitu, senang sekali. Nggak mengecek, nah itu bisa. Jujur Bapak Ibu, saya sebagai imam paling banyak juga itu saya kira para kongregasiawan tahu yang sering menipu, menghancurkan kita adalah orang dekat kita. Karena apa? Tadi kalau orangnya nggak dekat kita nggak tertarik. Maka tadi kan roh jahat itu kan pakai topeng, ya. Salah satu topengnya adalah lewat teman yang baik. Beberapa kongregasi tertipu miliaran lewat apa? Lewat orang yang sangat dekat. Karena kalau nggak dekat kan ditanya kok gini, enggak, aku enggak. Tapi karena dekat sudah terlanjur percaya. Ternyata di balik itu ada kejahatan-kejahatan lain, kejahatan keuangan misalnya. Maka Ignatius mengajari meskipun dengan orang yang sangat dekat, bahkan orang yang penting kita itu juga kritis di dalam hidup ini.
sering refleksi, itu kan sebenarnya idenya gitu. Tiap hari refleksi apa yang sudah aku putuskan, aku buat itu apa betul sesuatu yang baik itu enggak. Ini Ignatius memberikan cara-cara sederhana supaya kita tidak mudah tertipu. Saya dulu sebagai imam waktu di paroki, kalau tiba-tiba ada orang kok sangat baik, lalu tidak pernah kenal tiba-tiba baik memberi ini itu, saya mulai hati-hati. Bukan saya mencuriga, tapi saya ada apa orang ini tiba-tiba jadi malaikat sangat bagus. Ternyata apa? Dia sudah mengendus dulu. Kami mau membangun proyek dan proyeknya jutaan, miliaran. Dia ingin ikut tender. Nah, ini maka penting yang disebut kalau Ignatius penting kritis tadi loh, awal tengah akhir itu kan juga melihat kekritisan dalam hidup itu. Lalu pertanyaan tentu, kalau saya tahu teman saya dipakai untuk gampangannya ikut menjatuhkan saya tahu betul bagaimana menegur supaya relasi kita tetap baik. Pertama-tama saya kira kita berpikir objektif dan rasional, melihat soalnya. Romo, aku beri uang sekian-sekian, misalnya, wah gereja kok ini sedang nggak butuh, sedang nggak ada proyek, diberikan orang lain saja misalnya. Jadi ini kan mengarahkan kalau kita mulai tahu, mulai tanya ini dari mana sih uangnya. Ini kan juga mencoba untuk menyadarkan teman kita itu dan seterusnya. Tapi memang ada orang-orang, karena ini juga tergantung karakter masing-masing, ada orang yang tahu bahwa temennya itu ternyata dipakai itu menegur keras, nggak mau, kamu diperalat oleh orang itu untuk membujuk saya. Lalu relasi setelah itu ada yang tetap baik, tapi ada juga yang menjadi kurang baik. Jadi ada macam-macam akibat. Nah, tadi ada pertanyaan mengenai self management, pengolahan emosi dan seterusnya ya. Betul, Romo. Jadi emosi itu punya pengaruh di dalam hidup kita, termasuk emosi yang tidak tertata, itu bisa menjadi alat kendaraan roh tidak baik masuk di dalam hidup kita. Maka kan ada yang disebut mengatur emosi secara tertata. Jadi emosi sendiri sering netral. Tapi itu bisa dipakai. Sebagai contoh sederhana. Saya dilahirkan misalnya sebagai orang yang mudah marah. Jadi kalau kesinggung sedikit, marah, emosi. Nah bisa oleh roh jahat, saya dimasuki, dipengaruhi lebih kuat. Sekarang waktu saya marah pada adik saya, bukan hanya marah kamu gimana, setannya memasuki saya mengatakan lebih kuat. Adik saya lalu saya pukul, saya bawa pistol, saya tembak dia gitu. Setelah nembak saya kecewa, lu kok saya nembak. Biasanya padahal saya hanya memarahi dia, kamu kok gini-gini, tapi emosi itu seringkali didumplengi gitu kalau mau, digunakan oleh reja untuk menyangatkan. Biasanya hanya marah, tapi sekarang saya bisa membunuh orang. Dengan istri atau suami sedang jengkel biasanya, kok gitu sih Pak? Bisa jadi. Lalu saya semakin diteraskan gitu oleh roja, lalu bajingan kamu Bu, bajingan kamu. Akhirnya apa? Bahkan mungkin ambil gelas dilempar. Nah, itu kan sudah di luar. Lalu apakah penting manajemen emosi? Penting. Jadi emotion itu mengatur emosi itu kan menjadi penting dalam kesatuan itu. Jadi roh jahat bisa menggunakan macam-macam hal yang membuat orang makin jelek, kejahatannya makin besar lah gampangannya. Itu catatan saya, Andri. Terima kasih. Terima kasih, Romo Paul. Masih banyak pertanyaan, Romo, yang akan disampaikan. Tapi supaya Romo Paul bisa minum sebentar, gitu ya, bisa minum sebentar. Saya itu dari dulu ketika saya
masih novice itu saya sering sekali membaca tulisan-tulisan Romo Paul gitu. Tadi di awal panitia juga sempat mempromosikan dalam tanda kutip gitu untuk buku-buku yang berkaitan dengan latihan rohani pemula ini yang bisa juga dibaca. Salah satunya adalah buku dari Romo Paul, Roh Baik dan Roh Jahat. Nanti Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman bisa mendapatkan buku itu entah di Canisius, entah di toko-toko buku rohani, atau mungkin saya kemarin juga sempat searching di toko online begitu, masih ada jualnya buku yang ditulis oleh Romo Paul. Buku lama tapi sangat inspiratif bagi kita bagi yang akan mendalami spiritualitas Ignatian gitu. Lalu Romo Paul juga sering sekali menulis di majalah rohani. Saya juga boleh promosi di sini tentang majalah rohani. Setiap bulan terbit, nanti bisa diakses. Nanti panitia mungkin bisa membantu untuk membantu para peserta untuk mendapatkan majalah rohani sekalian. Majalah yang sangat bermutu, ditulis oleh para rohaniwan, termasuk para frater yang kuliah di Jakarta maupun di Jogja, juga para rohaniwan yang menggulati hidup kerohaniannya. Baik, mari kita lanjutkan tentang beberapa pertanyaan yang masuk, Romo. Ada pertanyaan, apakah roh jahat atau roh baik itu berasal dari pola pikir? Berpikir secara positif sama dengan roh baik. Dan sebaliknya berpikir secara negatif sama dengan roh jahat. Itu pertanyaan yang selanjutnya. Lalu, Romo, bagaimana caranya kita membedakan apa benar suara yang kita dengar adalah suara Tuhan dan bukan suara kita sendiri. Lalu ketiga, ini pertanyaan menarik. Romo, kenapa roh jahat begitu agresif menipu? Apakah roh baik juga seagresif itu untuk mempertobatkan manusia? Itu dulu, Romo. 3 dulu. Terima kasih. Saya mulai dari yang terakhir karena masih ada di pikiran gitu ya. Roh jahat kok begitu agresif dalam tanda petik? Apakah roh baik juga begitu dan dengan menipu dan seterusnya? Saya kira sebagai catatan begini. Roh baik tidak pernah akan menipu karena namanya saja roh baik, roh Tuhan. Akan ngomong apa adanya. Kalau ini baik dia omong baik, kalau ini kurang baik dia omong kurang baik. Roh baik, roh Allah, malaikat akan ngomong sesungguhnya. Misalnya lampu saya terang, dia akan ngomong terang. Orang itu jujur, dia akan ngomong jujur. Orang itu tidak jujur, dia akan ngomong orang tidak jujur. Maka disebut roh baik. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kalau dia mengatakan, tugasmu ini sebagai direktur ini sangat berat. Kalau roh baik akan mengatakan, sangat berat, tetapi ada kemungkinan kamu bisa menangani. Jadi dia menunjukkan dua sisi. Sehingga apa? Sehingga orang bisa mengambil keputusan secara tepat untuk maju. Itu roh baik. Lihat secara sederhana pengalaman Petrus bersama Yesus. Di dalam Injil pernah suatu hari Petrus dipuji oleh Yesus. Waktu Petrus mengatakan, kamu adalah anak Allah. Lalu betul itu yang mengatakan bukan kamu sendiri, tapi Bapakku yang memberikan kepada kamu. Dalam waktu singkat, Yesus mengatakan pada Petrus, setan, minggatlah dari kamu. Karena apa? Karena ternyata Petrus berpikir, kalau anak Allah itu tidak boleh sengsara. Artinya apa? Pengertian Petrus mengenai Yesus itu beda, yaitu Yesus itu harusnya mulia, tidak pernah sengsara dan macam-macam. Maka dia menolak kealahan Yesus yang harus sengsara. Dan Yesus tahu ini bukan ini yang benar. Maka dia mengatakan, setan pergilah dari kamu. Dalam waktu tidak lama. Lihat, Yesus
pada seseorang yang sama mengatakan kamu bagus dalam hal ini, kamu tidak bagus dalam hal ini. Dia mau menunjukkan sesungguhnya. Kalau dia memberi hadiah, ya ini isinya memang misalnya saja HP, ini HP. HP terbaru, memang HP terbaru, bukan dibungkus-bungkus sehingga dikatakan HP terbaru isinya HP gombal. Itu penipu. Jadi roh baik, roh kebenaran tidak pernah main tipu-tipuan karena justru mau menunjukkan yang sebenarnya sehingga orang bisa tahu persis, bisa mengikuti secara benar bukan karena dipaksa. Orang ikut Tuhan bukan karena dipaksa, ditipu-tipu Tuhan enggak. Tapi ini kalau kamu ikut saya dapatnya ini, beratnya ini dan seterusnya. Kamu mau ikut enggak? Silahkan. Sedangkan roh jahat untuk orang yang menggoda orang-orang baik memang harus menipu. Kalau enggak menipu, enggak ada yang mau ikut. Sebagai contoh sederhana, dulu waktu saya kecil sering diberitahu oleh suster yang ajar agama, roh jahat itu digambarkan seperti orang hitam, kukunya jelek, lalu wajahnya ngeri, punya taring macam-macam yang menakutkan. Nah kalau seperti itu enggak ada orang ikut. Lihat gitu aja anak kecil udah nggak mau. Sorry, aku nggak mau ikut kamu, kamu setan. Maka apa? Supaya anak-anak dan orang-orang baik ini ikut, ya ditipu. Wujudnya apa? Uang. Kedudukan yang enak. Perempuan cantik. Laki-laki yang cakep. Dan orang yang sedang punya hati hasrat untuk sesuatu, lalu dituruti dengan yang pas supaya orangnya mau ikut. Itu yang membuat orang akhirnya terpikut. Kebetulan misalnya, saya kok kepengen ya jadi rektor gitu. Lalu ditawari, kamu mau jadi rektor tuh? Jadi rektor itu enak loh, begini. Oh, wow, semangati. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apanya, tidak ada kompetensinya rektor. Akhirnya apa? Nyogok sana, nyogok sini, biar dipilih sebagai rektor. Ini kejahatan semua. Jadi tipuan itu supaya apa? Supaya orang ikut. Jadi seperti tadi pada awal saya mengatakan, nggak ada orang perempuan yang saya datangi mengatakan, yuk kita bersenggama yuk. Nggak akan yang mau. Tapi kalau saya nipu, ya kita kan sudah lama kenal toh Ibu, dan saya sebentar lagi mau pindah ke Afrika, tidak akan ketemu lagi. Kita kan sudah sebagai saudara sendiri. Apakah tidak baik kalau cinta kita diwujudkan? Nah, tidak lama kok Bu, udah macam-macam. Akhirnya Ibu ini, oh iya ya yang ngajak ini Romo kok kan baik loh. Romo nipu kok baik gitu. Lalu akhirnya dia ikut gitu. Jadi nggak ada orang ngajak nyeleweng dengan orang yang baik itu jujur ngajak nyeleweng enggak. Pasti macam-macam. Korupsi saja mengatakannya kan tidak mau korupsi enggak. Kalau ditanya sebagai direktur mau korupsi enggak boleh, itu dosa. Tapi kalau Bapak anaknya berapa? Anakku 5. Sekarang di mana? Sekarang sedang kuliah semua. Mahal ya. Bayar mahal sekali gini, padahal gaji Bapak berapa? Hanya sekian juta. Oh ya kurang. Kalau seandainya Pak ada orang mau nyumbang gimana? Lah lama-lama mau. Syaratnya hanya Bapak tanda tangan supaya anakku nanti bisa masuk dan sebagainya. Dan mulai kolusi dan seterusnya. Jadi kenapa roh jahat memang harus menipu? Karena supaya bisa mempengaruhi. Karena Bapak Ibu, kita semua sebenarnya diciptakan Tuhan itu baik adanya. Jadi dalam diri kita itu ada roh yang menanggapi kehendak baik dari Allah. Sedangkan setan kan kepingin jelek. Jadi kalau betul-betul kita diajak jelek itu kita sudah nggak enak. Merasa, gitu, nggak enak. Wong kita saja disuruh, pukullah orang itu. Kok mukul sih? Kenapa? Nah, sudah berarti kan kita nggak mau diajak mukul. Ada demo, yuk kita bakar. Kalau kita nggak pernah bakar, pasti kenapa sih harus bakar? Apa salahnya? Gitu. Nah, lalu roh jahatnya, wah itu orang itu bajingan itu gini-gini. Wah, lalu kita
ikutkan. Itu nomor 3. Nah, yang berikutnya adalah apakah roh jahat roh baik itu semacam pola pikir positif dan negatif. Roh jahat dan roh baik bukan pola pikir. Mungkin Bapak Ibu perlu sadar dulu. Kalau kita ngomong pembedaan roh baik, roh jahat, kita harusnya dulu pernah dibicarakan harusnya pada bagian pertama bahwa ada 3 hal dalam hidup kita itu yang mempengaruhi tindakan kita. Jadi jangan apa-apa dianggap roh jahat atau roh baik. Pertama adalah diri saya sendiri. Setiap orang punya dirinya, ini yang juga mau melakukan sesuatu. Lalu karakter saya. Misalnya, saya ini orang yang berpikiran lurus, saya ini orang yang bisa kritis, pikiran saya tajam. Ada orang yang pikirannya enggak berbulat-bulat gitu, kalau ngomong kacau dan seterusnya. Jadi setiap orang itu punya kekuatan sendiri secara manusiawi. Nah ini harus diketahui dulu. Jangan ngomong roh baik, roh jahat dulu. Jadi bagaimana situasi diri saya, pikiran saya, hati saya, kekuatan diri saya, inilah yang pertama menjadi penting. Nah, dalam situasi itu, lalu saya sendiri itu sedang mau kemana? Mau berbuat baik atau tidak? Jadi ini lebih manusiawi dulu. Misalnya, saya yang punya kekuatan kuat berpikir logis, saya yang pinter matematik, saya yang bodoh bahasa, saya yang orangnya tidak supel dan macam-macam, itulah saya. Identitas saya. Ini harus diketahui dulu. Kalau itu nggak diketahui, omong kosong mempelajari roh baik, roh jahat. Kenapa? Pengaruh roh baik, roh jahat beda pada setiap orang dengan situasi yang beda. Jadi itu harus sebenarnya mendalam dulu. Nah, kalau saya tahu saya seperti ini, nanti roh baik pengaruhnya gimana, roh jahat bagaimana. Lalu saya yang seperti ini secara umum oleh Ignatius dikatakan, saya ini sedang menuju baik atau saya sedang menuju tidak baik. Misalnya, saya yang seperti ini ternyata saya sedang menjauh dari Tuhan. Misalnya, saya tidak pernah berdoa, saya selalu mengejek frater-frater saya menipu romo-romo lain, menipu umat dan seterusnya. Jadi saya sendiri sedang orang yang menjauh dari kebaikan. Atau saya sedang suka menolong orang, berbuat baik, saya dekat dengan komunitas saya, dekat dengan orang lain dan seterusnya. Jadi arah saya ini sendiri sedang kemana. Baru dengan itu, kalau ada roh baik dan roh jahat, mempengaruhi saya ini gimana? Kalau saya sedang maju dalam Tuhan, itu yang diandaikan dengan sebenarnya catatan pembedaan roh hari ini, itu saya sedang maju dalam Tuhan. Artinya saya sedang selalu mau baik. Maka apa? Roh baik akan mendukung saya terus makin baik. Gampangnya saya baik itu menuju ke atas, maka saya didorong untuk ke atas menuju Tuhan. Sedangkan roh jahat akan menghalangi saya supaya tidak menuju Tuhan. Maka menyakitkan. Tapi kalau saya ini sedang menjauh dari Tuhan, menjadi penggarong, pencopet, pengkecoh, pembunuh, dan macam-macam, makin jahat, roh jahat akan apa? Nyemangati saya, bagus Romo Paul, bunuh saja itu Romo. Sehingga saya makin jahat, makin jauh dari Tuhan. Sedangkan roh baik akan apa? Menyerang saya, Paul, cukup. Kalau kamu terus, kamu mati. Kembali. Jadi pertama harus lihat situasi saya dulu. Jadi tidak bisa melihat pengaruh roh baik, roh jahat sebelum tahu keadaan saya sendiri. Maka dalam pembedaan roh pertama-tama, maka penting minggu pertama latihan rohani itu mengatakan apa? Berjuang saya ini mau jahat atau mau baik, pertobatan dan seterusnya itu. Sedangkan catatan hari ini itu cocok untuk orang yang sudah dalam minggu kedua, yang memang memilih meninggalkan kejahatan, mau hidup dalam Tuhan. Maka tadi adalah roh baik nyemangati,
kendaraannya sama, saya menuju ke atas, ke Tuhan, roh baik juga ke atas, maka saling bonceng, bagus, cepat, gitu, senang, gitu kan. Jadi catatan pembedaan roh itu beda-beda melihat situasi orang yang sedang melakukan. Itu maka juga dari situ akan ketahuan apakah sama dengan pola pikir positif dan negatif. Pola pikir itu manusiawi. Yang belum ada kaitan dengan roh jahat atau roh baiknya. Tapi orang bisa punya pola pikir positif. Orang yang punya pola pikir positif mudah, dalam tanda petik, dipengaruhi kalau ada roh baik menjadi semakin positif. Orang yang berpola negatif, apa-apa selalu negatif, itu mudah didomplengi oleh roh tidak baik, semakin dia menjadi pesimis dan tidak mau maju dan seterusnya. Jadi itu pola positif negatif itu lebih pola manusiawinya. Maka tadi dalam pembedaan harusnya itu dulu mateng, baru berikutnya. Karena kalau enggak, nanti campur aduk. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa benar suara hati kita dari Tuhan atau tidak? Salah satu tanda sederhana, apakah suara hati yang saya dengar ini dari Tuhan atau enggak? Tapi memang setelah terjadi, yaitu lihat buahnya. Ignatius selalu mengatakan, lihatlah semuanya dari buahnya. Tuhan sendiri mengatakan, tidak mungkin pohon yang jelek berbuah baik dan pohon baik berbuah jelek. Maksudnya apa? Kalau betul suara yang saya dengar ini dari Tuhan betul, akan kelihatan nanti setelah itu tindakan-tindakan saya semakin lebih baik. Nah, kalau itu betul, maka kita boleh yakin bahwa suara yang saya sadari dari Tuhan kemungkinan itu benar. Kemungkinan loh, kita tidak bisa pasti. Tapi kalau setelah mendengar suara Tuhan, lalu ternyata besoknya tindakan saya kok makin jelek, makin menjauh dari Tuhan, dari sesama, dari orang lain, barangkali itu tipuan, bahkan malah suara setan yang saya anggap suara Tuhan. Maka lihat juga buah. Nah, tapi kalau gitu kan terlambat, Romo, harus lihat buahnya dulu. Nah, dengan lihat itu untuk berikutnya, kalau kita mengalami lagi, kita sudah peka. Oh, kalau itu ada tipuan, gitu. Saya hati-hati. Gitu. Jadi belajar dari jatuh itu supaya berikutnya lebih peka. Gitu. Karena memang ya namanya prakteknya kan begitu. Jadi supaya menjadi peka. Itu, Andre. Baik, Romo. Saya sepakat dengan Romo dan memang mengalami kebenaran bahwa dalam pembedaan roh begitu ya, tiga hal yang tadi Romo sebutkan gitu tentang bagaimana apa yang mempengaruhi diri saya sendiri, karakter saya dan kekuatan saya itu sangat mempengaruhi pemahaman kita terhadap pembedaan roh. Dan tentu saja setiap orang itu memiliki caranya sendiri dalam membedakan roh, dalam melihat apa yang menjadi dalam interioritasnya sendiri. Lalu ada beberapa pertanyaan yang menarik, Romo. Ini, Romo, saya orangnya curigaan, negative thinking, mungkin selalu melihat sesuatu itu buruk gitu ya. Tapi justru itulah yang sering menyelamatkan saya. Bagaimana ini dalam pedoman pembedaan roh yang kedua ini, Romo? Bagaimana melihat ini? Lalu ini tentang masih berkaitan. Romo, kalau overthinking sampai yang aneh-aneh itu apakah juga merupakan godaan dari roh jahat atau disusupi oleh roh jahat atau bagaimana? Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah karena kita sekarang sedang mau mendekatkan diri lebih kepada Tuhan, apakah serangan roh jahat atau godaan roh jahat itu bisa sangat ekstrim sampai bisa menyerang kesehatan kita? Lalu yang terakhir ini, apakah ada bedanya suara hati dengan apa bedanya suara hati dan hati nurani?
Bagaimana membedakannya dengan suara Roh Kudus? Itu Romo, beberapa pertanyaannya. Terima kasih mengenai kecurigaan ya, atau negative thinking. Ada orang yang memang mudah curiga, tapi dengan karakter mudah curiga ini dia lebih banyak diselamatkan dari tindakan-tindakan keputusan yang tidak baik, karena dia harus matang terus, matang sungguh sebelum memutuskan sesuatu. Orang curiga biasanya tidak cepat ambil keputusan. Misalnya ada tawaran begini, dia kan apa itu tawarannya benar ya, jangan-jangan. Nah, mulai lihat alasan jangan-jangan, buktinya apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya karakter kecurigaan saya itu sesuatu yang membantu hidup saya lebih positif. Berarti apa? Di situ tidak ada unsur roh jahat, roh baik. Itu adalah karakter saya yang ternyata membantu saya dalam hidup saya. Tapi orang kan harus hidup menjadi lebih luas. Maka pertanyaan berikut adalah, apakah kalau saya mengembangkan, mengurangi kecurigaan saya, apakah hidup saya tidak menjadi lebih baik atau menjadi lebih jelek? Ini kan yang belum dikembangkan. Yang sudah adalah saya mudah curiga dan dengan itu saya selamat. Oke, bagus. Tapi siapa tahu, kan kalau kita ingin maju sebagai orang, saya mau mencoba sekarang justru saya mengurangi kecurigaan saya dalam banyak hal, supaya hidup saya barangkali bisa menjadi lebih selamat, dalam arti hidupnya menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih ini, lebih itu, dan seterusnya. Nah, ini yang harus dicoba untuk orang yang punya karakter kecurigaan. Saya mau beri contoh sederhana. Waktu saya di Amerika, saya punya kecurigaan dan ketakutan jadi satu dengan orang-orang black, orang kulit hitam. Karena apa? Karena di film-film Indonesia zaman dulu, zaman kuno, selalu penjahat-penjahat di film Amerika itu orang black. Maka apa yang terjadi? Itu yang saya pakai waktu saya di Amerika. Akibatnya apa? Saya curiga kalau sopir-sopir taksinya orang hitam. Maka kalau ada sopir orang hitam, saya tidak mau naik. Pernah saya pulang dari bandara ke komunitas saya sekitar 3 jam, sopirnya kok selalu orang black. Saya menanti sampai supaya ada sopirnya orang Asia atau orang kulit putih. Saya menanti di bandara sampai 4 jam, nggak ada. Akibatnya apa? Saya ini yang disebut orang mau maju. Kalau saya gini terus, saya tidak akan pulang. Maka saya nekat. Terserah nanti saya apakah orangnya jahat atau enggak. Kalau jahat saya dibunuh, nanti malah ada berita Yesuit Indonesia dibunuh di Amerika oleh orang black. Wah, terkenal juga. Dah. Kalau tidak, berarti kan untung mengurangi kecurigaan saya. Akhirnya saya nekat. Karena adanya black, saya naik. Apa yang terjadi? Ternyata supirnya sangat ramah. Anda dari mana? Saya dari Indonesia. Oh, Indonesia. Yang orangnya Muslim. Oh, iya. Cerita terus 3 jam, tahu-tahu sudah sampai di rumah saya, dan akhirnya saya memberi uang, dia mengatakan, "Sir, ini uangnya kelebihan, ini dikembalikan sebagian." Itu mengubah yang disebut kecurigaan saya, ketakutan saya, yang saya bawa dari Indonesia. Sejak itu saya dengan siapapun naik taksi tidak ada soal. Artinya apa? Membuat hati saya lebih bebas, hidup saya lebih gembira di tanah asing, maksudnya di Amerika. Karena apa? Saya tidak ada kecurigaan pada orang-orang sopir-sopir dan seterusnya. Itu orang mau maju. Di situ tidak ada roh baik, roh jahat. Ini semua adalah usaha manusia untuk hidup semakin lebih baik. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu cepat
apa-apa dikaitkan dengan roh jahat dan roh baik loh ya. Hati-hati. Nanti Anda menjadi fobi-fobian gitu. Enggak benar. Yang pertama adalah usaha manusia. Jadi manusia ini, saya ini mau baik atau tidak itu pertama-tama saya. Baru berikutnya ada ini. Jangan dibalik. Oh ini ada roh baik, roh jahat, semua tergantung itu. Enggak. Hidup kita tergantung kita. Saya dan Tuhan. Jadi jangan dibalik gitu loh. Itu catatan pertama. Lalu bagaimana dengan overthinking? Apakah ini godaan? Menurut saya tidak. Overthinking itu kan berpikir lebih. Nah ini tergantung berpikir lebihnya, berpikir lebih apa gitu. Seorang ilmuwan kan sering overthinking, berpikir lebih. Kalau orang biasa misalnya, oh telur ini hanya untuk gini. Oh ilmuwan, oh ini bisa untuk ini bisa untuk penyakit ini, untuk penyakit ini. Kemarin saya mendengar dokter yang mengatakan penelitian baru sisi positif dari telur yang digodok. Ada 6, termasuk baik untuk jantung, menurunkan kegemukan, dan macam-macam. Penemuan baru. Nah, ini untuk orang-orang yang ahli kan memikir macam-macam lebih. Gitu. Nah kalau itu lebih untuk suatu kemajuan, menurut saya tidak ada hubungan dengan godaan. Jadi jangan cepat apa-apa dikaitkan dengan godaan. Cara kita berpikir mengembangkan otak kita dan setelah itu adalah kekuatan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dan itu harus kita gunakan. Jadi jangan terlalu cepat itu apa godaan. Enggak. Menjadi godaan kalau saya akhirnya apa? Menjuruskan itu ke sesuatu yang justru tidak baik dalam kehidupan ini. Lalu orang yang dekat dengan Tuhan. Oh ya, kita ini sedang latihan rohani pemula, mau lebih dekat dengan Tuhan. Apakah godaannya akan sangat ekstrim? Menurut saya kok tidak. Godaan kita itu sebenarnya lebih biasa-biasa menurut situasi kita masing-masing. Gitu. Maka penting, saya kira Bapak Ibu sendiri tahu, yang paling sederhana adalah lihatlah kelemahan pribadi Bapak Ibu sendiri dalam hidup ini. Karena apa? Yang paling sederhana, godaan seringkali menggoda lewat kelemahan kita masing-masing. Dan jangan iri dengan kelemahan orang lain. Setiap orang punya kelemahannya sendiri. Misalnya, ada orang yang lemah dalam hal uang. Asal lihat uang merah, matanya sudah mulai merah dan mulai macam. Kemungkinan besar godaan akan senang lewat itu. Yaitu menggoda lewat uang, lewat harta, dan seterusnya. Ada orang lain godaannya lemah pada soal seks, nafsu seks. Godaannya kebanyakan juga kan di sekitar itu, mikir porno, onani, lalu skandal-skandal sedikit, kecil-kecil, besar-besar, di sekitar itu. Nggak akan digoda yang lain. Karena apa? Tuhan itu adil kok, masing-masing punya kelemahannya sendiri. Gitu loh. Ada yang godaannya adalah suka sombong, selalu apa menyombongkan diri, akan di sekitar itu. Egois ya akan sekitar itu. Jadi ingat kelemahan kita masing-masing supaya apa? Di saat kita digoda di situ, saya siap-siap dan punya daya tahan. Itu saya kira yang penting. Tidak usah iri dengan godaan yang menggoda orang lain. Gitu loh. Lalu suara hati dengan hati nurani. Menurut saya itu sama, istilah yang sama. Hati nurani dan suara hati. Di dalam filsafat orang lebih suka pakai suara hati. Dalam moral kadang-kadang atau agama suka dengan hati nurani. Tapi juga tergantung Anda mengartikan dua itu seperti apa. Tapi sebenarnya itu hal yang sama, yaitu semacam kesadaran mendalam baik pikiran dan hati pada diri orang untuk mengatakan ini tindakan yang paling baik
saya buat supaya saya maju, atau ini sesuatu yang tidak baik kalau saya buat, dan seterusnya. Itu secara umum. Tapi untuk itu bisa mendalami, ada bukunya Romo Magnus itu 2 buku mengenai suara hati. Romo Moko punya 1 buku juga mengenai suara hati dalam konteks moral dan seterusnya. Silahkan ke sana. Sekian, Andre. Baik, sekarang sudah jam 18.39. Kita masih punya diberi waktu sampai 18.45 begitu ya, 5 menit lagi, Romo. Ada 2 pertanyaan lagi, Romo, yang kiranya bisa didalami. Jika kita mengingatkan seseorang, tetapi relasi itu rusak, itu buah baik atau buah buruk, Romo? Itu yang pertama. Terus yang ini ada Bu Lilian bicara tentang mohon penjelasan dan penegasan aja, Romo. Mohon maaf, Romo, roh baik dan roh jahat ini hanya analogi atau sungguhan ada? Ada beberapa pernyataan Romo yang saya tangkap kontradiktif. Misalkan manusia jangan sedikit-sedikit mengasosiasikan dengan roh baik dan roh jahat, tapi kita juga harus peka atas roh jahat, atas kerja roh jahat. Yang saya tangkap, roh baik, roh jahat hanya analogi untuk memudahkan manusia mengerti dirinya. Mohon maaf, sejauh ini saya tambah bingung gitu, Romo. Ada yang tambah bingung rupanya, Romo. Terima kasih. Baik, yang pertama, bagaimana kalau saya mengingatkan orang lain dan relasinya tambah rusak? Ini sesuatu yang baik atau buruk? Bisa baik, bisa buruk. Bisa baik dalam arti begini. Saya mengingatkan saudara saya yang berbuat jahat supaya dia jadi baik, ternyata dia tidak mau. Maka relasi saya dengan adik saya menjadi jelek dan tidak pernah bersapa lagi. Apakah ini baik? Baik dalam arti saya memang tetap berpegang pada yang dilakukan adik saya itu tidak bagus. Jadi dalam konteks mempertahankan nilainya. Apakah ini buruk? Kalau orang melihat bahwa relasi kakak adik harus rukun, mungkin dianggap itu buruk kok sekarang nggak pernah saling menyapa lagi gitu loh. Nah, tentu pertanyaannya bukan soalnya ini baik atau buruk. Saya sendiri sebenarnya ingin relasi ini jadi baik atau enggak sih? Jadi bukan hanya melihat keadaan, menurut saya hidup ini harus sampai ke tujuan. Saya ingin apa? Saya ingin adik saya sadar dan relasiku sebagai kakak adik tetap baik. Artinya apa? Di saat mengingatkan adik saya masih jengkel, ya pasti tegang. Tapi saya ingin persaudaraan saya tidak hilang di situ. Maka apa? Meskipun saya merasa benar, saya tetap terus menyapa. Karena saya punya keyakinan, sebelum orang mati, orang bisa bertobat. Baik saya maupun adik saya. Maka saya tidak putus asa. Saya sapa. Di saat saya butuh sesuatu, saya datang untuk menolong dan meskipun dia belum bisa menerima, tapi istrinya menerima, nggak ada soal. Karena bisa, hati kan tidak selalu mudah. Itu relasi hati itu kan yang sudah pernah bentrok kan belum pasti dengan mudah begitu langsung lengket. Butuh proses, tergantung siapa? Tergantung juga dia. Namanya kan 2 orang. Tidak hanya tergantung saya. Jadi kalau saya tetap selalu lihat, saya maunya seperti apa. Kalau maunya hanya seperti ini, enggak apa-apa, sudah jelek enggak apa-apa, pokoknya sudah enggak ada relasi hasil. Nah, kalau inginnya itu ya sudah, inginnya hanya itu. Tapi kalau saya kok enggak. Kalau saya inginnya sebelum saya mati, saya akan tetap mencoba baik. Seperti Yesus mengatakan selalu mau mengampuni, menyapa, dan seterusnya. Apakah tindakan dia yang jelek saya anggap baik? Tidak. Tetap anggap jelek. Tapi saya mencintai dia sebagai adik saya. Saya kira itu sikap Paus Fransiskus yang dianjurkan. Kita membenci tindakan orang itu.
Jadi tidak pernah membenarkan pembunuhan, perkosaan, skandal, tidak saya benarkan. Tapi saya mencintai orang itu, maka saya tetap menyapa. Syukur, saya doakan, siapa tahu dia suatu hari mengalami pertobatan dan akhirnya bahkan lebih suci daripada saya. Itu saya kira penting kita sebagai orang Kristiani, nilai kasih itu dikembangkan di sana. Yang kedua, apa? Oh ya. Pertama-tama harus dibedakan tadi, yang bingung, pertama kalau ibu bingung itu baik. Karena kalau sudah tidak bingung berarti nanti malah nggak belajar lagi. Jadi biarlah bingung. Tapi pertama-tama dari sisi ada tidaknya dulu. Apakah roh jahat itu ada? Ya. Dalam konteks iman Katolik yang disebut roh jahat nanti adalah para setan dengan pimpinannya Lucifer dan sebagainya. Itu dalam iman Katolik itu diakui ada. Di kitab suci dikatakan setan-setan ada. Itu. Lalu roh baik itu siapa? Dalam pengertian kita, roh baik sebenarnya adalah Tuhan sendiri itu roh baik, malaikat itu roh baik. Jadi itu yang disebut roh baik. Lalu manusia sendiri dibedakan manusia yang baik, manusia yang kurang baik atau tidak baik. Tapi ini bukan roh, ini manusia. Jadi saya. Kalau saya pas jelek, ya saya ini jahat. Romo Paul yang jahat itu. Apakah saya roh jahat? Bukan. Saya Romo Paul yang jahat. Itu membedakan adanya. Jadi bukan. Maka apa? Maka penting saya yang jahat pun perlu dilatih peka pada pengaruh roh baik, roh jahat itu. Jadi adanya ya, tapi kadang-kadang dalam bahasa penjelasan sering dipakai juga analogi gitu. Jadi misalnya contoh sederhana, waktu saya seminar ini tahun mungkin 20 tahun yang lalu, banyak orang datang, inginnya ternyata apa? Ingin lihat hantu. Jadi seminarnya seakan-akan seminar mengenai hantu, nini towok, tuyul, dodong sot dan seterusnya. Itu kan roh jahat. Ignatius tidak ngomong itu. Di Kejawen ngomong itu. Tapi latihan rohani Ignatius kalau ngomong roh baik roh jahat adalah bukan ngomong gentayangan itu. Tapi pengaruh kejahatan dan kebaikan pada diri manusia. Dan kejahatan memang tadi kalau dari sisi ada itu dipengaruhi dari setan. Sedangkan pengaruh baik itu dari Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Tapi bukan nini towok dan totongsot. Maka setelah hari pertama mereka pada pulang, karena apa? Kok nggak keluar setan, wewe, totongsot gitu? Ya, memang nggak ada. Di kitab suci hanya mengatakan setan gitu kan? Tidak ada. Orang Jawa itu setannya banyak. Maka ada gambar-gambar macam-macam, menarik itu untuk menakut-nakuti anak. Oke, begitu aja Andre ya. Oke, baik. Terima kasih Romo. Saya kalau mendengar Romo Paul lagi itu enggak seperti apa ya, seorang petarung yang jadi sadar akan kelemahannya dan saya melatih kelemahan saya itu supaya bisa nanti kalau di pertempuran nanti atau pertandingan nanti kita bisa menang tanpa ada banyak kendala di kelemahan. Baik, terima kasih sekali lagi Romo Paul. Selanjutnya Bapak Ibu, mohon maaf karena ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum terjawab atau mungkin belum puas, tidak apa-apa, seperti kata Romo Paul tadi, kalau bingung ya justru itu malah memacu kita untuk lebih tahu dan lebih dalam lagi untuk mengetahuinya. Baik, setelah ini saya akan mempersilahkan Romo Antonius Sumarwan untuk memberikan beberapa kata untuk menambahkan mungkin atau memberikan peneguhan, merangkum dan lain sebagainya. Waktu dan tempat Romo Sumarwan kami persilakan. Terima kasih Andre dan terima kasih juga Romo Paul. Saya tidak akan merangkum, nanti yang merangkum MC-nya kan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo Paul yang sudah membagikan banyak pengalamannya terkait dengan pembedaan roh
pada season sebelumnya Romo Paul juga hadir dalam latihan rohani pemula, memberikan peneguhan dari sharing-sharing para peserta. Dan ya ini mungkin apa yang saya dapat atau apa yang saya rasakan ketika mendengarkan webinar ini. Terima kasih Romo Paul tadi meneguhkan bahwa ketika kita melakukan pembedaan roh itu mesti membedakan antara diriku dengan ya, maksudnya pertama-tama mengenal diriku gitu. Saya kira ini memberikan pencerahan untuk kita, khususnya seringkali bagi mereka yang belajar tentang latihan pembedaan roh, dan ini juga muncul dalam obrolan tentang pembedaan roh sebelumnya, itu kita bisa seringkali belum menggali diri, belum mengenal diri, sudah langsung omong roh baik, roh jahat. Saya kira ini sangat meneguhkan bagi kita, dan harapan saya juga ya kita tidak dengan mudah lalu memberi label ini roh baik, roh jahat terhadap pengalaman kita yang sesungguhnya pengalaman manusiawi. Dan hal kedua yang bagi saya juga menarik dan meneguhkan adalah ketika membicarakan tentang gerak batin, roh baik, roh jahat, itu kita juga mesti melihat diri kita ini sebagai keutuhan gitu. Jadi tidak membedakan ini sisi psikologis, ini sisi rohani, lalu ini sisi apa dan sebagainya. Semuanya itu menyatu dan kita mesti melihat dari berbagai macam sisi. Soal manusia itu adalah sosok yang integral, multidimensional. Saya kira itu juga mengingatkan kita ketika melakukan pembedaan roh, mesti juga hati-hati. Dan yang penting juga dan meneguhkan adalah tadi saran bahwa kita tentang pentingnya sharing, berbagi tentang pengalaman kita melakukan pembedaan roh itu. Dan sharing lebih-lebih bukan soal kita berandai-andai ini roh baik atau roh jahat, tetapi dari pengalaman sebelumnya, pengalaman melakukan pembedaan roh, termasuk pengalaman keliru, sesuatu yang kita pikir ini roh baik, ternyata roh jahat, atau ada tawaran roh baik tapi kita tolak dan sebagainya. Jadi sharing tentang apa yang kita alami. Dan ya kita boleh bersyukur bahwa dalam latihan rohani pemula ini kan kita juga diberi ruang untuk sharing. Setiap minggu ada percakapan rohani, dan dalam percakapan rohani ada satu sesi tersendiri di mana kita diajak untuk berbagi tentang pengalaman pembedaan roh, entah mengenal roh baik, roh jahat, atau mengenali desolasi maupun konsolasi. Saya kira ini adalah kesempatan yang sangat baik yang perlu kita terus pergunakan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari semua yang melaksanakan latihan rohani pemula, kita masih ada beberapa kali sharing lagi, masih saya kira tiga kali sharing dalam kelompok. Pergunakanlah itu untuk supaya kita semakin tajam dalam melakukan pembedaan roh, juga semakin terampil dalam pembedaan roh. Dan mungkin poin yang penting juga ketika sharing jangan malu-malu sharing bahwa kita keliru dalam melakukan pembedaan roh. Saya kira itu akan memperkaya diri kita maupun juga rekan-rekan yang lain. Saya kira dari saya itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada Romo Paul atas sharing-nya dan juga peneguhan untuk kami. Dan juga terima kasih kepada Andre yang menjadi MC. Dan juga tentu saja panitia bidang acara untuk peserta. Baik, terima kasih Romo Sumarwan. Sebelum melanjutkan, karena Romo Paul itu akan segera gladi bersih untuk acara tabisan Imam Serikat Yesus, kami mengajak Bapak Ibu untuk open cam semuanya, untuk foto bersama. Panitia mohon
mohon disiapkan karena kita perlu dokumentasi. Zaman sekarang walaupun daring, tapi kita perlu foto bersama itu menjadi sebuah menu wajib, menu penutup gitu Romo. Silakan panitia. Bu Baik. siapa Bu Siska? Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, silahkan menyalakan kamera masing-masing. Di tempat saya ada 6 slide. Saya akan mulai dari slide pertama. Saya akan menghitung 1, 2, 3. Kemudian